Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini kita berada di hari Senin 9 November 2020, 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Dan kita masih meneruskan bahasan mengenai kriteria jundullah, ya, ciri-ciri tentara Allah, prajurit Allah atau jundullah yang terdapat dalam surah Al-Maidah 54, yaitu potongan ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian telah murtad dari dinnya, dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi yang memiliki kriteria-kriteria tertentu, dan yang paling pertama disebutkan adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, kita sedang membahas ciri-ciri orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita masuk kepada ciri yang disebut dengan adz-dzakirina wadz-dzakirat. Orang-orang yang gemar berzikir, ya, mengingat Allah taala. Dan di dalam kitab ini, ya, kitab mereka, karakter mereka yang dicintai Allah Ta'ala, 40 karakter mereka yang dicintai Allah Ta'ala, ini adalah golongan yang ke-40 dalam urutan kitab ini. Namun dia memberi judul orang-orang yang mati dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun acuannya adalah sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis Hasan, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyil a'mali ahabbu ila Allah ta'ala. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai, disukai Allah Ta'ala? Dijawab oleh Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, anta muta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Engkau mati sedangkan lisanmu basah karena zikir mengingat Allah Ta'ala. Masya Allah Ta'ala, ya. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Karenanya, agar kita bisa mendapatkan karunia wafat dalam keadaan mengingat Allah Ta'ala, mari kita isi waktu-waktu kita dengan membiasakan diri zikrullah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-41, ya, 42 atau ayat ke-40. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Atau kalau dalam surat Ali Imran ayat 190, 191, Allah menggambarkan orang-orang yang menggunakan akal adalah mereka-mereka alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang mengingat Allah, zikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Masya Allah Ta'ala. Sedangkan kita hidup di dunia hanya punya 3 kemungkinan pilihan posisi. Kalau tidak, posisi kita sedang berdiri, atau posisi kita sedang duduk, atau posisi kita sedang berbaring. Nah, kalau seorang hamba Allah, manusia, telah secara rutin, secara kontinu, baik dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring, mengingat Allah, berarti dia full zikir, ya, mengingat Allah terus menerus. Dan orang seperti ini, jika dia istiqamah,
dia diberikan kemudahan Allah untuk bisa istimrar, ya, continue di dalam mengingat Allah, tentunya pada saat kapanpun dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dia dalam keadaan, ya, lisannya basah dengan zikrullah. Ya, nas'alullah dzalika, kita memohon kepada Allah yang demikian tentunya. Ya, inna nas'aluka husnal khatimah, kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, kita mohon kepada Allah mati yang baik, dan mati yang baik itu dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada beberapa dalil-dalil lain yang menguatkan pentingnya zikrullah ini. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-A'raf 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin." Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi suaranya lirih, ya, suaranya tenang, ya, pelan, ya, di waktu pagi dan di waktu petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, ya. Jadi lawannya zikrullah, mengingat Allah, adalah ghaflah, lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 19 dengan ungkapan Allah Ta'ala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa mengingat dirinya sendiri, artinya dia lupa diri. Ya, mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Atau misalnya kita temukan dalam surah Al-A'raf, ya, Allah menggambarkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya terus-menerus, ya, digambarkan, ya, mereka ini orang-orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, qalb, tapi mereka tidak gunakan hati itu untuk memahami, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak gunakan untuk menyimak, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una walahum absarun la yubsiruna biha. Dan mereka punya mata, penglihatan, tapi mereka tidak gunakan untuk, ya, mengobserve, ya, menangkap, ya, membaca, ya, mendeteksi dengan pandangannya tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, ya. Mereka itulah yang laksana hewan ternak. Belhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Karena hewan ternak saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka tidak punya akal. Ya. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang tidak mengingat Allah. Nah, termasuk Allah Ta'ala menggambarkan bahwasannya orang-orang yang tekor zikrullahnya, yang kurang zikrullahnya, itu ciri orang munafik. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 67, "Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun." Artinya, kaum munafik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah sama, serupa. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mereka mencegah dari yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya. Artinya mereka tidak mau berderma, berinfak, bersedekah. Mereka cenderung bakhil, ya. Mereka telah lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan mereka. Ya, mereka lupa pada Allah, Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik, ya. Dalam surah An-Nisa 142 Allah pun berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idh qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik itu
menipu Allah Ta'ala. Maksudnya mereka berkehendak untuk menipu Allah, dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Dan mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, ingin mendapat pujian dari manusia, bukan mengejar ridha Allah Ta'ala. Dan tidaklah mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah, kecuali sedikit sekali. Ya. Jadi jumlah kegiatan mereka zikrullah itu tidak mencukupi keperluan yang semestinya, ya, kurang dari yang semestinya. Nah, makanya saudaraku rahimakumullah, kita perlu minta pertolongan Allah agar kita ini, ya, dimudahkan, ya, rajin zikrullah, mengingat Allah. Karenanya masing-masing kita perlu memiliki apa yang disebut dengan wirid harian, ya. Nabi Muhammad SAW itu membiasakan wirdus sabah, wirdul masa, ya, wirid di pagi hari, wirid di sore hari, ya. Ya, itu penting. Ya, kenapa? Karena itu akan menghidupkan hati kita sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman adalah mereka yang menjadi tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tentram. Ya, bagaimana tidak tentram? Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, tiba-tiba kita ingat Allah dengan semua attributes-nya, semua sifat-sifat dan nama-namanya. Bahwasanya Allah Ta'ala adalah, ya, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah adalah Al-Karim, yang Maha Dermawan, yang Maha Pemurah, yang Maha memberikan bantuan. Allah itu adalah Al-Wali, pelindung, penolong, pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak tentram? Padahal Allah Ta'ala biyadihil mulk, di tangannya segenap kerajaan ini. Ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segenap yang di langit dan di bumi. Bagaimana kita akan merasa resah dan gelisah bila mana kita merasa dekat dengan pemilik jagat raya ini? Ya, perbendaraan, kekayaan jagat raya ini ada di dalam tangan Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita perlu bantuan, kita tinggal memohon kepada Allah Ta'ala dan yakin bahwasanya Allah pasti akan menolong. Ya, Allahul Musta'an. Allah lah satu-satunya penolong kita. Ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah." Tidaklah suatu kaum berdiri bangkit dari suatu majlis yang padanya mereka tidak berzikir, tidak mengingat Allah, kecuali mereka bangkit dan berpencaran seperti bangkai seekor keledai, dan itu adalah penyesalan bagi mereka di hari berbangkit kelak nanti. Dalam hadis yang lain lagi dikatakan, barang siapa yang duduk di suatu tempat duduk dan tidak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kerugian dari Allah. Dan barang siapa berbaring tidak berzikir, mengingat Allah Ta'ala, maka dia akan mendapat kerugian dari Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, adalah satu perkara yang harus built-in, ya, terbentuk dalam diri kita untuk zikrullah. Menjelang tidur zikrullah, bangun tidur zikrullah, masuk toilet zikrullah, keluar toilet zikrullah, pakai pakaian zikrullah, melepas pakaian zikrullah, ya, bahkan hendak, ya, berjimat dengan pasangan hidupnya zikrullah, ya, masuk rumah, keluar rumah zikrullah, naik kendaraan, ya, zikrullah, ya, Masya Allah, mau makan zikrullah, selesai makan zikrullah, ya. Nah, jadi zikrullah ini hendaknya terus mengiringi kita. Jalan ke masjid zikrullah, ya. Dan ini semua ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku rahimakumullah, Allah maj'alna minadz-dzakirina wadz-dzakirat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita golongan az-zakirin yang rajin mengingat Allah Ta'ala, ya, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga Allah Ta'ala juga terus mengingat kita. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.